Nah mungkin sekarang Tesla melihat FS-nya. Kenapa? Kalau kita membangun ekosistem baterai mobil, saya katakan untuk teman-teman, sangatlah rugi kalau para investor tidak mau menanamkan modalnya di Indonesia. Kenapa? Kita punya mangan. Karena ada 4 komponen untuk membangun baterai mobil itu. Mangan, kobalt, nikel, sama litium. 3-nya itu ada di Indonesia. Dan saya pikir bahwa ini persoalan strategi aja. Jadi ini kalau Tesla nggak masuk, Amerika akan disuplai oleh Eropa dan UK. Jadi pasti menurut saya secara geoekonomi, Tesla akan melihat bahwa ini sesuatu yang menarik untuk dikembangkan. Ya, ini yang kita bangun ini adalah trust internasional. Kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Dan yang ingin kita bangun juga sebuah ekosistem. Tidak hanya proyek-proyek gini, kecil-kecil itu enggak, parsial tidak, sebuah ekosistem. But I will make no apologies that we're investing to make America stronger. Investing in American innovation and industries that will define the future that China intends to be dominating. Investing in our alliances and working with our allies to protect advanced technologies so they will not be used against us. Modernizing our military to safeguard stability and deter aggression. Today, we're in the strongest position in decades to compete with China or anyone else in the world. Anyone else in the world. Amerika perlu kita juga. Kita negara non-blok yang tidak punya alians, jadi kita tidak punya kepentingan geopolitik yang terlalu dalam. We want to serve everyone. Karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati oleh banyak orang. Amerika Serikat sebagai negara adidaya memiliki peran yang sangat besar dalam memberikan pengaruh terhadap negara-negara lain melalui kebijakan luar negerinya, baik dari segi politik hingga ekonomi. Hal tersebut tidak terlepas dari perdagangan internasional sebagai salah satu tonggak utama perekonomian Amerika Serikat. Saat ini banyak negara di dunia berlomba untuk mencapai kesejahteraan dan kestabilan ekonomi di saat dunia sedang mengalami resesi. Oleh karena itu, kebijakan perdagangan suatu negara harus memiliki arah yang sama, baik dalam maupun luar negerinya untuk mencapai kesejahteraan. Perdagangan internasional sebagai fenomena hegemoni bagi Amerika Serikat telah membawa negara ini ke dalam perang dagang dengan Tiongkok yang berambisi untuk menjadikan perdagangan internasional sebagai mesin pertumbuhan ekonomi. Fenomena ini membuat Amerika Serikat merasa terancam karena adanya dampak dari pesatnya pertumbuhan perdagangan Tiongkok yang mendesak ke arah defisit perdagangan. Di tengah meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan China, Tesla, pabrikan mobil listrik asal Amerika Serikat, justru berencana membangun pabrik baterai baru di China. Hal ini membuat DPR Amerika Serikat merasa prihatin dengan ketergantungan perusahaan mobil listrik Tesla Inc. terhadap China. Pemerintah Amerika Serikat sebelumnya telah menekan perusahaan-perusahaan Amerika untuk tidak terlalu bergantung pada China di tengah mendekatnya ketegangan antara Beijing dan Washington. Pada tahun lalu, pemerintahan Joe Biden melarang perusahaan teknologi Amerika Serikat yang menerima dana federal untuk membangun fasilitas teknologi canggih di China selama 10 tahun. Larangan itu merupakan bagian dari rencana senilai 50 miliar dolar Amerika Serikat untuk membangun industri semikonduktor Amerika Serikat. Kemudian pada Agustus 2022, Biden menandatangani undang-undang yang memberikan 280 miliar dolar Amerika Serikat untuk penelitian ilmiah dan manufaktur berteknologi tinggi. Di tengah kekhawatiran bahwa Amerika Serikat kehilangan keunggulan teknologinya oleh China, Tesla diketahui memang berencana untuk membuka pabrik baterai Megapack di Shanghai. Megapack adalah baterai yang sangat besar dan digunakan untuk membantu menstabilkan jaringan energi serta mencegah pemadaman listrik. Tesla menyebut pabrik di Shanghai itu akan memproduksi 10.000 megapack baterai dalam setahun. Pekerjaan pembangunan pabrik Tesla di China diperkirakan akan dimulai pada akhir tahun ini. Namun demikian, Indonesia dinilai tidak perlu cemburu dengan hal tersebut, sebab Indonesia kaya akan bahan baku kendaraan mobil listrik. Produsen baterai dan mobil listrik terbesar di dunia pun sudah mulai melirik Indonesia.
Sebut saja perusahaan asal Cina CATL dan LG Chem asal Korea Selatan. Mereka melihat bahwa peluang investasi di Indonesia sangatlah besar. Indonesia juga merupakan negara terbuka dan non-blok, tidak berpihak ke salah satu kekuatan negara luar. Sehingga langkah yang diambil Tesla membangun pabrik Megapack di Shanghai merupakan langkah yang terburu-buru dan mungkin saja bisa semakin memperkeruh konflik antara Amerika dan China. Rencana pemerintah untuk mengembangkan kendaraan listrik di tanah air saat ini bukan isapan jempol semata. Nantinya para investor tersebut akan bekerja sama dengan BUMN untuk mengembangkan bisnis supply chain baterai terintegrasi dari hulu ke hilir. Dari produksi bahan baku sampai produksi barang jadi, BUMN Pertambangan Min ID lewat PT Aneka Tambang alias Antam, Pertamina Persero, dan PLN saat ini juga telah membentuk PT Indonesian Battery. Dengan kelebihan yang dimiliki, Indonesia nothing to lose dengan Tesla dan Elon Musk. Apalagi nikel bukan hanya dibutuhkan industri baterai. Justru Tesla lah yang rugi karena terlalu nekat melawan regulasi sehingga dapat kecaman dari para petinggi negara asalnya Amerika Serikat hanya demi dapat menurunkan prestisnya sebagai mobil listrik elit dunia. Apalagi pesaing Tesla dalam bisnis mobil listrik saat ini sangat banyak. Dan jika Tesla kalah cepat dengan mereka, maka ada potensi dia akan kehabisan barang. Kecuali negara-negara lain tidak laku nikelnya. Tapi sayang sekali Tesla, sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan yang investasi di Indonesia terkait bisnis pembuatan baterai nikel untuk mobil listrik. Belum bisnis-bisnis lain yang menyerap banyak pasokan nikel seperti bisnis stainless steel.